Halo semuanya, saya Ale Zahira dari tim ESG Estadana Ventura. Seneng banget akhirnya hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar Gencarkan Nasional Cerdas Keuangan yang diselenggarakan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam program Serial Edukasi bulan Oktober 2025. Seperti yang ada pada layar, kita akan membahas tentang strategi hemat modal, memanfaatkan WhatsApp dan Facebook untuk jualan online. Karena pastinya yakin banget teman-teman di sini udah pada punya usaha dan hari ini bakal jadi kesempatan emas banget sebenarnya bagi teman-teman karena bisa ngobrol langsung, belajar, memperluas wawasan juga terkait strategi hemat modal untuk memanfaatkan WhatsApp dan Facebook untuk jualan online. Karena yakin banget teman-teman di sini pada punya usaha kan. Karena dari kegiatan ini teman-teman nggak hanya diajak untuk paham soal literasi tapi juga inklusi keuangan. Dan di akhir akan ada hadiah 300.000 untuk 6 debitur yang ngebagiin ceritanya loh. Kenapa berjualan lewat WhatsApp dan Facebook? Teman-teman di sini bisa lihat. Kalau misalnya Liputan 6 dan Indef menyebutkan bahwa 76% pelaku usaha online memilih WhatsApp sebagai media jualan utama mereka. 76% loh teman-teman, ini bukan angka yang kecil. Artinya kalau ada 100 orang yang jualan, hampir 80-nya pasti ada di grup atau di chat WhatsApp teman-teman ya. Kenapa? Karena WhatsApp itu udah kayak rumah kedua gitu ya bagi teman-teman semua, bagi kita semua gitu ya. Mau ngobrol sama pembeli bisa, mau kasih katalog juga bisa, mau kasih foto juga bisa, mau closing juga bisa. Tinggal ketik aja transfer ke rekening ini ya kak, gitu kan ya. Jadi simple, personal, dan satu. Sekarang pindah ke tetangganya. Facebook, angkanya juga nggak kalah besar, 56,30%. Jadi UMKM menggunakan aplikasi media sosial termasuk Facebook dan Instagram sebagai kanal jualan. Teman-teman di sini punya nggak Facebook sama Instagram? Coba kalau ada komen-komen di bagian chat ya. Kenapa Facebook dan Instagram itu penting? Karena platform ini adalah tempat kita untuk pajang dagangan kita. Kalau misalnya WhatsApp itu jadi tempat ngobrol, kalau misalnya Facebook bisa jadi etalase keren kita. Jadi kalau misalnya mau live shopping, bisanya lewat mana? Lewat Facebook, bisa juga lewat Instagram. Mau pasang iklan supaya produk kita semakin besar, bisa dilihat di satu Indonesia. Bisa di mana? Bisa di Facebook juga bisa. Jadi intinya disinilah kita mencari jodoh antara produk kita dengan pembeli yang tepat melalui Facebook. Nah yang sebenarnya yang paling penting teman-teman bisa baca di paling bawah. Yang ada di paling bawah adalah biaya promosi yang murah bahkan gratis. Jadi benar-benar nggak ngeluarin duit sama sekali untuk download aplikasi ini. Jadi buat apa lagi nunggu gitu ya kan? Dan kata kunci lainnya adalah cocok untuk pedagang kecil dan menengah. Jadi tidak melihat ya, WhatsApp dan Facebook itu nggak ngelihat sebenarnya, oh ini pedagang kecil, oh ini pedagang besar, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak. Semuanya bisa pakai, gratis. Jadi kalau misalnya hari kayak gini teman-teman masih bilang modal saya pas-pasan, nggak bisa pasang iklan di TV, tenang aja, modalnya itu cukup pakai kuota internet dan jempol yang lincah, ya nggak ibu-ibu, ya nggak bapak-bapak. Nah tadi kita udah bahas 76% orang jualan di WhatsApp. Sekarang kita nggak cuma ikut-ikutan tapi juga harus jualan dengan maksimal. Apa sih rahasianya? Jadi yang pertama adalah gunakan WhatsApp bisnis. Di sini siapa nih teman-teman yang pakai WhatsApp bisnis? Keren banget. Coba ceritain di kolom chat pengalaman soal perbedaan antara WhatsApp bisnis dan WhatsApp personal. Nah yang pertama pakai WhatsApp bisnis. Kenapa? Karena WhatsApp bisnis itu sebenarnya adalah kantor dari penjualan online. Di sini bisa naruh katalog, kemudian bisa juga adanya pesan otomatis. Jadi teman-teman misal lagi tidur di tengah malam segala macam itu nggak keganggu dengan adanya si pesan otomatis ini. Jadi bisa terus-terusan jualan. Kalau misalnya teman-teman misal ada usaha lain, oh punya usaha warung, punya usaha A, B, C, itu bisa kepegang dengan adanya WhatsApp bisnis ini menggunakan fitur pesan otomatis, begitu ya. Yang kedua ada rajin update status. Di sini siapa nih teman-teman yang demen banget upload status, isinya makanan, isinya jalan-jalan. Nah sekarang waktunya diganti dengan jualan. Boleh kita jalan-jalan, update jalan-jalan, boleh update makanan, tapi coba selingin dikit-dikit sama usaha kita gitu ya.
Jadi jangan cuma update lagi makan di mana, macet di mana, tapi promosiin juga usahanya, tunjukin testimoninya. Walaupun cuma 3, walaupun cuma 2, upload aja nggak apa-apa. Kasih tipsnya, atau bisa juga kasih diskon mendadak. Kayak diskon 5.000, diskon 2.000, nggak apa-apa. Jadi prinsipnya nggak update, nggak ada penjualan, gitu aja. Jadi mulai sekarang status harus lebih rajin. Yang ketiga, simpan nomor pelanggan. Kenapa simpan nomor pelanggan? Karena kalau teman-teman simpan nomor pelanggan, otomatis pembeli itu juga bisa lihat status. Seperti yang ada nomor 2 tadi ya. Kasih nama yang unik, contohnya Ibu Nisa beli beras 5 karung. Jadi besok-besok kalau misalnya teman-teman update status, mereka lihat dan ingat, oh iya habis nih, beli lagi deh. Jadi kontak itu adalah bagian dari aset. Yang keempat, pisahkan chat pribadi dan dagang. Bayangin, lagi chat sama pelanggan penting, tiba-tiba ada stiker dari grup keluarga masuk. Pernah nggak tuh teman-teman? Bahaya banget kan? Ganggu juga banget kan? Jadi harus dipisahin. Bisa kan kalau misalnya satu HP ada 2 nomor. Nah itu bisa jadi salah satu pilihan juga tuh buat teman-teman semuanya ya. Ini namanya profesionalisme. Jadi biar chat jualan teman-teman juga fokus dan gak ketumpuk chat-chat yang personal. Yang terakhir, grup WhatsApp pelanggan setia. Maksudnya apa? Jadi ini adalah salah satu komunitas eksklusif teman-teman. Teman-teman di sini bisa kasih bocoran produk baru. Atau mungkin diskon rahasia yang hanya orang yang pernah beli aja gitu loh. Jadi mereka juga merasa spesial, merasa dianggap terus. Nah nantinya pelanggan itu akan terus-terus beli ke kita karena merasa dianggap sama kita. Misalnya mereka dikasih tahu hari ini, minggu ini akan ada diskon bla bla bla. Nah, itu mantap banget sih kalau misalnya dicobain, ya nggak? Pasti di sini teman-teman ada yang mikir, alah ribet banget sih pakai WhatsApp biasa juga bisa jualan kok. Tunggu dulu, coba kita lihat dulu nih tabel yang ada di gambar sini. Kita lihat perbandingannya ya. Ada 5 fitur krusial di sini. Yang pertama chat dan telepon. Iya, dua-duanya bisa, tapi ini standar. Tapi kalau cuma ini ya nggak ada bedanya juga sama chatan sama teman-teman biasa ya kan. Karena ini kita jualan, bukan chat biasa. Yang kedua ada katalog produk. Nah ini, di sini di WhatsApp Business bisa. Jadi kalau misalnya punya katalog produk, itu ibaratnya tuh kita punya etalase yang tadi kita udah ceritain ya. Etalase toko virtual gitu ya. Jadi pembeli tinggal scroll-scroll, lihat harga, deskripsi, lalu tinggal klik beli. Jadi tanpa katalog, teman-teman juga harus kirim foto satu persatu. Capek banget kan kalau kayak gitu. Kalau misalnya pembelinya ada 5, ada 10, itu makan waktu banget. Jadi lebih baik pakai WhatsApp Business buat katalog produk ini. Yang ketiga ada auto replay. Ini tuh kayak yang tadi ya, asisten pribadi kita lah. Bayangin tadi jam 2 pagi ada chat masuk, teman-teman lagi tidur, jadi dengan auto replay chat itu bisa dibalas otomatis. Kayak terima kasih telah menghubungi warung Ibu Nisa, akan segera kami membalasnya bla bla bla. Jadi pembeli senang, kitanya juga tenang gak kehilangan pembeli ya kan? Yang keempat profil toko. Di sini kayak KTP bisnis kita di WhatsApp, ada alamat, bisa naruh alamat, bisa naruh jam operasional, buka warung jam berapa, buka usaha jam berapa. Bisa ditaruh juga Facebook kita, kemudian semuanya lengkap. Nah ini tuh sebenarnya meningkatkan kepercayaan pembeli. Oh ini bisnisnya serius, oh ibu ini jualannya serius dengan si profil toko tadi. Yang kelima, ini fitur paling keren sebenarnya ya, karena bisa nunjukin nih label warna ke setiap chat. Hijau artinya pesanan baru, kuning untuk menunggu pembayaran, merah bisa jadi untuk yang komplain. Jadi semuanya tuh rapi, terorganisir, gak ada lagi chat pesanan yang ketumpuk dan lupa diproses. Ya kehilangan pelanggan deh, gak banget kan. Jadi sebenarnya yang paling seru adalah WhatsApp Business bisa di-download gratis. Bisa pakai HP apa aja, di Android, di iPhone, bisa tinggal cari di App Store atau di Play Store masing-masing. Yang terpenting, gratis. Nah, ini yang paling jarang dibahas, jadi kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak mau catat, mau screenshot, mau foto, silahkan, oke? Karena ini rahasia. Nah, pernah nggak bapak atau ibu dapat chat
atau dari pelanggan terus hilang gitu aja. Kayak aduh, pelanggan saya yang tadi di chat kok tiba-tiba hilang ya, kok di ghosting ya. Coba yang pernah chat dan komen di kolom chat, ceritain kayak gimana pengalamannya. Mungkin ada yang lucu juga. Nah ini tuh harus di stop ya, karena ini adalah potensi cuan seumur hidup kita. Rahasianya ada di 4 tahap ini salah satunya. Yang pertama, salam pembuka. Kalau misalnya di toko fisik, kalau ada pelanggan datang, pasti kita bilang kan, selamat datang kak. Benar? Kalau misalnya di online kita juga bisa sama. Halo kak, makasih ya udah mampir ke toko online kami. Halo kak. Jadi kita sapa gitu ya. Ini adalah kesan pertama. Chat yang ramah, cepat, itu tuh nunjukin kalau misalnya kita tuh siap melayani. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya di sini ibu bapak yang kalau chat pembeli baru masih balas cuma ya, oke, itu siapa? Mulai sekarang jangan. Mulai sekarang pakai kalimat yang tadi. Halo, makasih ya udah mampir ke toko online kami. Butuh apa? Segala macam. Bisa lebih ramah lagi, oke? Atau mungkin pakai emoticon, oke? Yang kedua, paham kebutuhan. Pelanggan suka kalau kita peduli. Jangan cuma nembak harga. Kita itu juga jadi harus detektif produk. Tanyain tujuan merekanya. Rencananya dipakai buat apa ya kak? Biar saya bisa rekomendasikan yang paling pas. Contohnya misal ibu-ibu dan bapak-bapak punya usaha warung atau mungkin usaha kue, bahan kue bisa ditanya kayak gini. Mau buat kue kering atau buat kue basah ya kak? Kalau misalnya ada yang jualan baju, untuk acara formal atau untuk acara santai ya kak? Itu dari situ pelanggan tuh atau pembeli juga bisa merasa dibimbing ya. Kayak teman-teman juga bisa tuh merekomendasikan bahkan harga-harga yang paling mahal dari obrolan ini. Oke? Yang nomor 3, jangan ghosting. Siapa sih yang suka di ghosting gitu ya? Kalau misalnya ini adalah bagian krusial sebenarnya yang sering kita kehilangan pembelian berulang gitu ya, jangan diabain. Jadi setelah misal barang sampai atau beberapa hari kemudian, tanyain lagi, halo kak, barangnya udah sampai kan ya, semoga suka ya. Halo kak, boleh minta nggak testimoninya? Halo kak, rasa donatnya gimana? Halo kak, rasa bolunya gimana? Itu ditanya, itu di screenshot, teman-teman bisa taruh di status ya, untuk jadi testimoni. Nggak apa-apa, bisa kok itu dari situ. Yang keempat, terakhir, personal touch. Ini tuh sebenarnya jurus pamungkas untuk membuat pelanggan cinta mati sama teman-teman semua. Jadi kasih sentuhan personal. Bukan cuma diskon-diskon besar, diskon-diskon kecil. Tapi misalnya kayak teman-teman misalnya yang beli tetangga. Atau mungkin saudara. Atau mungkin temannya saudara atau apa gitu yang deket. Tahu ulang tahunnya. Bisa jadi kayak, selamat ulang tahun ya kak. Ada diskon khusus nih. Buat yang ulang tahun, dikasih diskon deh 5.000, 10.000, itu bisa banget ya. Jadi dari situ, dari poin-poin ini bisa jadi contoh teman-teman tidak kehilangan pelanggan lagi. Oke, Bapak Ibu, kita pindah jurus sekarang ke grup Facebook. Kenapa harus gabung? Salah satunya, tambah jaringan pelanggan. Jadi grup itu sebenarnya kayak kolam ikan, Bu. Penuh pembeli yang minatnya sudah sama dengan produk-produk kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuk, Ibu juga bisa juga nih dapat ribuan calon pelanggan baru, ya nggak? Yang kedua, belajar dari pedagang lain. Ini sebenarnya tempat curi ilmu gratis. Lihat cara orang lain jualan. Kayak misalnya, oh itu bagus jualannya segala macam. Bisa laris, tiru, modifikasi. Gimana? Cerdas kan? Yang ketiga, gratis promosi. Jadi bisa memanfaatkan kesempatan posting gratis di grup jual beli. Modalnya 0, exposure-nya besar. Jadi cuma butuh ketikan jari aja. Nomor 4, update tren tercepat. Jadi di grup itu ibu-ibu dan bapak-bapak juga tahu apa sih yang lagi viral. Yang dicari orang tuh apa sih sekarang. Jadi jangan sampai ketinggalan tren, ya nggak? Nah, tenang aja, Esta dan Eventura, kita semua sudah punya wadah, punya platform buat Bapak dan Ibu untuk berjualan secara gratis ya. Bisa dilihat di sini, 10.600 lebih debitur sudah bergabung. Nah, mungkin teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak di sini sudah menjadi salah satu bagian dari si 10.000 ini. Kalau yang belum harus bergabung sekarang juga. Nah, nanti di sini bisa saling berbagi, dapat tips dan pengalaman bisnis langsung dari sesama debitur ya.
Terus bisa juga saling promosi, ini tempat Anda untuk teman-teman ibu bapak semuanya untuk memasarkan usaha di ranah digital. Semuanya gratis, oke? Cari aja tuh komunitas usaha Debitur Resta. Nanti kalau misalnya bingung seperti apa bisa ditanyakan ke kantor cabang. Nah, di sini nih contoh postingan yang benar. Karena ibu boleh bebas mau jualan seperti apa, mau jualan 5 kali boleh, mau 10 kali dalam sehari boleh, nggak ada yang ngelarang. Tapi ada ketentuannya. Yang pertama, ibu di sini harus taruh nama usaha, nama pemilik usaha atau nama ibu sendiri, nomor telepon, alamat lengkap usaha, dan kantor cabang Estadana Ventura terdekat. Kenapa sih harus detail? Supaya kalau ada yang beli, bisa langsung hubungin ibu. Atau mungkin ibu bisa dapat pelanggan baru dari sini karena ibu udah naruh detail. Ini contohnya nih, ada yang jangan buang minyak jelantahmu, ada kasih nomornya juga. Ada khusus area Cibinong dari Ibu Farida Idu, terima kasih Ibu. Ada dari Ibu Ana Ani juga jualan roti. Nah di sini bisa ditulis ya alamat lengkap usaha dan nomornya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari kebutuhan lainnya juga dari grup ini bisa banget ya. Dan gambar dan produk dan tempat usaha fotonya itu juga harus jelas ya supaya menarik perhatian dari calon pembeli. Nah, karena Bapak dan Ibu bebas buat upload apa aja di Facebook tadi, tapi ada juga beberapa ketentuan yang kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan ini, postingannya akan dihapus, oke? Yang pertama, memposting kegiatan di luar promosi. Jadi harus hanya tentang promosi. Karena ini wadahnya Bapak Ibu ya. Bisa juga kasih tips usaha loh. Kalau misalnya Bapak Ibu punya tips, Bu, saya punya tips rahasia bla 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 yang hanya tahu boleh yang ada di grup ini aja. Boleh banget. Ibu bisa jadi guru juga di situ ya. Yang kedua, memposting jasa pinjaman selain dari Estadana Ventura. Tentunya hanya wadah ini aja, jadi boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Yang ketiga, membicarakan hal-hal selain tentang usaha. Lagi-lagi sama dengan yang poin nomor 1, hanya membicarakan tentang usaha, oke? Yang terakhir, menggunakan bahasa yang mengandung hinaan, cacian, pornografi, atau sara ya. Jadi tidak boleh ada hinaan-hinaan, cacian-cacian kecil, besar bentuknya tidak boleh. Jadi harus positif di sini, saling dukung. Dan tidak boleh juga nih yang ada pada foto, contohnya di luar dari kegiatan luar promosi, contohnya seperti ini ya. Ini dia rahasia terakhir, kombinasi G2. WhatsApp, Facebook, pembayaran online. Karena mungkin zaman sekarang ini pembayaran banyak pembeli sekarang lebih nyaman bayar online ya Pak Bu ya dibandingkan cash. Kayak misal Bapak Ibu punya warung, punya toko, ada beberapa pembeli yang sekarang, Bu saya nggak bawa cash, bisa nggak QRIS aja? Bisa nggak bayar pakai GoPay aja? Bisa nggak pakai Dana aja? Pasti ada yang kayak gitu kan. Dan Bapak Ibu mungkin ya akhirnya beradaptasi dengan zaman sekarang karena banyak Pak Bu manfaatnya. Yang pertama kan aman dan cepat. Yang kedua bisa dicatat juga, jadi transaksinya jadi lebih rapih ya. Kemudian yang terakhir adalah kredibilitas bisnis. Oh jadinya bisa nih pakai QRIS, jadi usahanya bisa lebih terpercaya lagi gitu ya. Nah contoh-contohnya seperti apa? Bapak Ibu bisa mencoba OVO ya, itu udah bener-bener yang rame digunakan. Salah satunya OVO, GoPay, Dana, QRIS itu bisa dari genggaman HP Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa di track ya, tidak perlu khawatir duitnya akan hilang karena akan di track semuanya, aman. Nah ini adalah rahasianya, Ibu bisa lihat di bagian kanan itu ada. Kalau Ibu mau promosi, rumusnya apa Bu? Coba bisa baca bareng-bareng nggak? Status WA dan postingan Facebook. Jadi dengan status WA dan postingan Facebook itu bisa jadi satu, menjadi promosi yang besar-besaran ya. Apalagi kalau misalnya Ibu baru launching atau mungkin Ibu baru mulai si promosi ini, bisa digunakan nih si rumus ini, oke? Rumus kedua, interaksi. Interaksi itu maksudnya gimana cara kita dapetin pelanggan ya, dengan cara menggunakan WhatsApp tadi dan WhatsApp bisnis, oke? Karena dengan WhatsApp ini bisa adanya pelayanan cepat ya, lebih cepat gitu ya, lebih online, bisa di mana aja. Rumus terakhir, transaksi. Dengan pembayaran online tentunya bisa memudahkan Bapak dan Ibu keuangannya, usahanya jauh lebih rapi, oke?
Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di sini, kita udah belajar banyak banget hari ini. Jadi ingat, kunci dari jualan laris itu ada 3, WhatsApp bisnis untuk personal touch. Yang kedua, Facebook atau Instagram untuk exposure, untuk membesarkan jualan Bapak Ibu. Kemudian komunitas yang tadi, grup usaha Facebook untuk jaringan Ibu Bapak untuk sesama penjual ya. Atau mungkin sesama pembeli juga. Jadi jangan lagi ghosting pelanggan dan jangan juga jualan sendirian, oke? Nah terakhir, ada kesempatan emas untuk Bapak dan Ibu. Di sini kita cari 6 debitur dengan usaha cerita paling menarik. Jadi bisa diceritakan seunik-uniknya, selucu-lucunya, kita terima apapun ceritanya. Di sini Bapak Ibu bisa memenangkan hadiah tunai sebesar 300.000. Caranya mudah, tulis cerita perjuangan usaha Bapak Ibu dan absen juga nih di link bit.ly/webinar BIK EDV 2025. Boleh difoto takutnya ada yang lupa, boleh di screenshot juga. Sambil menunggu pengumuman, jangan lupa download aplikasi MyEsta. Di sana ada informasi pembayaran dan serial edukasi Esta yang pastinya bermanfaat setiap bulannya. Boleh banget di follow Instagram kita juga di @estadanaventura. Ada YouTube-nya juga. Jadi boleh dicek sama Bapak Ibu ya. Yuk segera kirim cerita terbaik Bapak Ibu. Pasti kita bacain satu-satu, gak mungkin ada yang di skip dan ada hadiahnya kan ya. Mari kita tingkatkan juga cuan hari ini dan seterusnya. Terima kasih banyak waktunya Bapak Ibu. Sukses selalu untuk semua usaha Ibu Bapak. Selamat pagi.